Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa YouTube, maka kita wajib bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diakui menjadi umat Rasulullah dan kelak di yaumil kiamah mendapat syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi bersama kami channel Aliansi Pembuka Hati yang Mati, ngaji guyon tapi maton. Seperti biasa, jangan lupa bantu kami, doakan kami, hidupkan subscribe kami dan hidupkan lonceng kami, dan komen di link kami. Dan jangan lupa pemirsa YouTube, bantu sebarkan video-video ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya anggap pemirsa YouTube sudah berbaik hati kepada kami, sudah membantu kami dan mendoakan kami, dan aku doakan pemirsa YouTube semuanya sejahtera selalu, sukses selalu, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pemirsa YouTube, kami akan berbagi inspirasi hidup, pengalaman serta keilmuan, yang dimana kemarin kita sudah berbagi, sudah mengupload video yang di situ tentang pembicaraan Allah, dan di sini kami akan meneruskan yang telah kami upload kemarin, yang dimana kami di sini akan membagikan inspirasi, pengalaman, pengertian dan keilmuan dalam keluh kesah yang salah itu bisa berakibat menjauhnya diri kita kepada Allah. Pemirsa YouTube otomatis tahu yang namanya hidup itu memang berat. Yang namanya hidup ini memang butuh pengorbanan dan perjuangan. Yang dimana di situ hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan, karena di situ semua ada yang mengatur, yaitu Allah itu sendiri yang mengatur. Di sini saya akan menerangkan atau mengertikan kepada pemirsa YouTube semuanya, keluh kesah yang salah itu bisa berakibat fatal. Fatalnya seperti apa? Berakibat menjauhkan diri kita kepada Allah, karena Allah di situ mendengar doa-doa kita langsung. Pernahkah pemirsa YouTube itu keluh kesah yang seperti ini? Apa yang aku buat semua sia-sia. Apa yang aku buat semua sia-sia. Pernahkah seperti itu pemirsa YouTube? Contohnya yang sia-sia itu seperti apa? Usaha hancur, ya toh? Kerja di PHK, ya toh? Berbagai macam usaha sia-sia. Jadi di situ pemirsa YouTube, di saat pemirsa YouTube menghadapi kehidupan dan mengalami kehidupan seperti itu, berhati-hati, selalu bersabar, selalu bertawakal, selalu disikapi dengan hati yang lembut dan ikhlas. Karena apa? Karena di situ Allah itu dekat dengan kita. Di saat pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah mengeluh semua sia-sia yang aku kerjakan, di situ Allah menjawab, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Di situ Allah menjawab. Allah itu menjawab kepada semua rintian kita, semua keluh kesah kita itu Allah menjawab. Menurut pemirsa YouTube, Allah itu tidak kelihatan bagi pemirsa YouTube, tapi Allah itu dekat dengan kita. Maka di saat kita keluh kesah, di situ Allah menjawab, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan, kata Allah,
sebesar biji zarah sekalipun, niscaya ia akan mendapat balasan. Itu kasih sayang Allah pemirsa YouTube. Jadi pemirsa YouTube tidak usah putus asa, tidak usah kecewa. Andaikan pemirsa YouTube apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan di situ belum menemukan suatu apa yang diinginkan oleh pemirsa YouTube, saya berpesan jangan berputus asa. Tetap di situ dicari, dikejar sampai betul-betul di situ menemukan sesuai apa yang kita inginkan, pemirsa YouTube. Karena hidup ini harus digali, pemirsa YouTube. Kalau hidup ini tidak mau menggali dan kita tidak mau introspeksi diri, kita tidak mau mencarinya, gimana caranya saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Di situ kita hanya berpangku tangan, di situ kita hanya berdiam diri, itu mustahil pemirsa YouTube untuk mencapainya. Maka dari itu, hidup itu harus didasari satu, pernah saya sampaikan, niat yang baik. Niat yang baik seperti apa? Awalilah segala sesuatu yang di situ berbentuk apapun, awali dengan niat yang baik. Yang kedua, perbarulah niat atau perbanyak niat sebanyak-banyaknya. Niat yang apa? Niat yang baik pemirsa YouTube. Dengan kita bisa berjalan menggunakan niat, dalam arti menyempurnakan niat dan memperbanyak niat yang baik, itulah syahadat pemirsa YouTube. Itulah perjalanan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dengan syahadat itulah maka semua amal ibadah kita itu akan disahkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah. Maka dari itu Allah itu menjalankan kita, membukakan jalan kita, mengabulkan keinginan kita. Semua itu diukur dari itu tadi, niat yang baik dan memperbanyak niat yang baik. Insya Allah kalau pemirsa YouTube itu bisa seperti itu, maka tidak mustahil lagi pemirsa YouTube. Apa yang pemirsa YouTube inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Itu tadi pemirsa YouTube ya. Di saat kita, jangan sekali-sekali kita atau di saat kita mengeluh semua sia-sia, itu jangan sampai ya. Karena apa? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu dijawab oleh Allah. Kalau kita sudah tahu jawaban Allah seperti itu, langkah kita itu seperti apa pemirsa YouTube? Hidup itu harus dijalani dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tapi untuk mencapai hati yang tulus dan ikhlas ini memang butuh ilmu, butuh pengertian, dan butuh praktek. Kalau diucapkan mudah pemirsa YouTube, tapi praktek itu sangat luar biasa. Makanya dari itu kita sering dididik oleh Allah dengan kesusahan-kesusahan, dengan batu-batu sandungan yang namanya hidup. Perjalanan itu pasti waktu saat ketemu jalan yang enak ya enak. Di saat kita ketemu di situ jalan yang tinggi, kita susah menaiki, ya enggak pemirsa YouTube. Di saat kita jatuh ketemu jalan yang di situ berlumpur, kita pun susah payah pemirsa YouTube. Di saat kita ketemu di situ pemirsa YouTube ular di tengah jalan, itu pun kita susah. Nah, maka dari itu itulah perjalanan pemirsa YouTube. Perjalanan untuk apa? Untuk menjadi manusia yang selalu bertawakal kepada Allah, menjadi manusia yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi pemirsa YouTube, keluh kesah yang salah bisa berakibat kepada diri kita itu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu pemirsa YouTube. Yang kedua, pernahkah pemirsa YouTube itu mengeluh? Mengeluhnya seperti apa? Lah iyo, dulur, saudara tidak ada yang bantu, teman-teman tidak ada yang bantu. Yang dulu waktu dia susah saya bantu, sekarang giliran saya susah kok tidak ada yang bantu sama sekali. Orang itu seperti apa? Nah, itu keluh kesah yang seperti itu, maka langsung akan dijawab oleh Allah. Jawaban oleh Allah seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu jawaban Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah, minta kepadaku, kata Allah,
niscaya kamu akan aku beri. Jangan kamu bersandar kepada makhluk, jangan kamu bersandar kepada makhlukku. Semua itu makhlukku. Yang memberi makhlukku juga aku, bukan makhluk itu. Wahai umatku, ketahuilah, janganlah engkau berkeluh kesah, kata Allah, karena aku dekat dengan kamu. Aku selalu mengabulkan doa-doamu. Itu kata Allah seperti itu. Nah, maka dari itu pemirsa YouTube, kalau pemirsa YouTube sampai berkeluh kesah seperti tadi, tidak ada seorang pun yang membantu kita. Teman yang dulu baik menjauh. Karena apa? Sudut pandang manusia cuma dua. Yang pertama, di saat melihat teman saudara sukses, dia selalu mendekat, selalu menghampiri, ya, selalu merapat. Karena apa? Karena dia senang dengan apa yang dia miliki saudaranya itu. Yang kedua, di saat kita jatuh, itu di situ pengujian, di situ penataan. Kita bisa melihat mana saudara yang hakiki, mana saudara yang sejati, dan mana saudara yang di situ hanya sebatas saudara. Pemirsa YouTube, itu hikmah dari semua itu. Kita dididik oleh Allah di situ. Makanya dari itu pemirsa YouTube, di saat pemirsa YouTube diberi kemudahan oleh Allah, kesuksesan oleh Allah, banyak teman, banyak saudara, berhati-hati. Karena apa? Roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Nah, di situ di saat pemirsa YouTube jatuh, ibaratkan perumpamaannya dengan sampahnya itu masih apa itu berharga sampahnya. Di situ tidak ada yang mendekat dengan kita, dan yang mendekat dengan kita itulah pemirsa YouTube perlu kamu ketahui, dia adalah teman, dia adalah sejati, teman sejati, dia adalah saudara sejati. Maka di situ kita nanti setelah dididik oleh Allah hal seperti itu, kita jadi tahu, oh ini saudaraku sejatilah. Disitulah temanilah, kumpulilah, dan di situ jagalah dengan baik. Insya Allah di situ akan menemukan yang dinamakan sahabat sejati, saudara sejati. Ya. Terus lagi pemirsa YouTube, apakah pemirsa YouTube itu pernah mengeluh seperti ini? Aku sangat sedih sekali dengan hidupku seperti ini. Ya Allah, sedih hatiku kok ora tau ngrasake kepenak, rasa tau ngrasake enak uripku kok sedih terus ngadepi kaya ngene Gusti. Pernahkah kita pemirsa itu mengeluh kesah seperti itu? Kalau pemirsa mengeluh kesah seperti itu, berhati-hati. Itu bisa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah di situ menjawab langsung. Apa jawaban Allah? Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Itu kata Allah. Janganlah kamu berduka atas semuanya, wahai hambaku, sesungguhnya aku amat dekat bersamamu. Subhanallah. Pemirsa YouTube, itulah kalau kita tahu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu hidup hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hidup itu harus menjalani pemirsa YouTube, karena hidup itu adalah perjalanan, dan masa depan kita nanti kelak adalah di alam kubur kita, itu kita masa depan. Maka dari itu pemirsa YouTube, sebelum kita kembali kepada Allah, masuk dalam liang kubur, jangan lupa mencari satu ongkos sebanyak-banyaknya, yang dimana ongkos ke dalam kubur itu bukan harta benda, itu bukan emas, intan, berlian, bukan keluarga, bukan anak, tapi ongkos di dalam kubur adalah syahadat yang masuk di dalam hati. Maka dari itu, untuk mencapai supaya syahadat itu bisa masuk di dalam hati, satu yang saya sampaikan tadi, kenali niat dengan benar, jalankan niat dengan benar, satu. Yang kedua, perbanyak niat yang baik. Insya Allah dengan berjalan seperti itu pemirsa YouTube, kalau mau, insya Allah pemirsa YouTube akan diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan istiqomah. Amin. Aku doakan kalian sejahtera selalu, sukses selalu, tetap merapat bersama kami, channel Aliansi Pembuka Hati yang Mati.
di sini ngaji guyon tapi maton. Insya Allah dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya bagikan, insya Allah bisa menambah pengalaman, pengertian, keilmuan kepada pemirsa YouTube. Mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.